Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama saya dan tamunya masih Praditya Wastu Nurjito, pegawai PLN yang memang khusus ngurusin arus tegangan tinggi. Ya. Dan sekarang posisi Anda sebagai apa? Alhamdulillah sekarang diberi amanah sebagai supervisor PDKB jaringan. Oke, sudah naik tingkat ini ya. Jadi sudah tidak terlalu mengambil risiko. Lebih Atau banyak sama di belakang juga, layar di mungkin. belakang layar. Tapi dulu Anda pernah berada di lapangan ya, lebih banyak di lapangan. Tapi kalau ada apa-apa Anda harus turun ke lapangan juga ya. Tetap. Oke. Pradit, tadi aku kan bilang bahwa aku sering lihat itu di daerah-daerah. Misalnya aku pulang kampung ke Papua, aku melihat, makin banyak kabel-kabel subtet yang ada di lembah-lembah, ya di gunung-gunung, di bukit-bukit. Terus yang terpikirkan, apalagi lihat dari pesawat, itu kelihatan juga itu. Siapa yang masang ini? Nah, kalau dalam konteks pemasangan instalasi subtet atau tegangan-tegangan tinggi di berbagai daerah, tingkat kesulitan atau tantangan yang dihadapi apa ya? Lebih ke akses sih Bang Andi ya. Akses untuk Akses mencapai untuk tempat mencapai untuk tempatnya. towernya ya? Iya betul. Ya itu kalau memang wilayah yang tidak dapat terjangkau akses mobil itu ya mau nggak mau kita jalan kaki dari tempat terakhir mobil bisa tercapai. Habis itu silakan berjuang. Iya, ada bagiannya sendiri untuk biasanya pemeriksaan tower tiap hari gitu kan. Jadi kalau memang tower itu sering diinspeksi mungkin kita bisa ada akses jalan setapaknya. Cuman ada tower-tower yang mungkin jarang diinspeksi atau gimana ya mau nggak mau kita pada saat pemeliharaan itu harus membuat jalan baru akhirnya. Bawa parang, bawa semua bawa perangkat golok ya untuk nebas pepohonan untuk jalan ya. Iya betul. Itu yang paling sulit itu ya. Oke, terus teman yang katanya pernah nyaris meninggal atau celaka itu gimana ceritanya? Oh kalau itu ceritanya gini Bang Andi. Setelah kita melaksanakan pemeliharaan instalasi itu, kebetulan dia bagian yang memang di sisi yang bertegangannya. Nah setelah pekerjaan selesai sebenarnya pekerjaan itu udah tuntas, sudah terganti instalasi yang anomali-anomali yang sudah rusak udah kita ganti. Pada saat turun itu mungkin karena faktor kelelahan atau ya stamina-nya udah mulai berkurang. Pada saat turun itu kakinya terpleset. Ya beruntungnya ataupun alhamdulillahnya nih si alat pelindung dirinya ini masih tercantol di anak tangga. Kan jadi di tower itu ada anak tangganya Bang Andi. Iya. Pada saat dia terpleset itu hanya terpelanting dan terbentur ke tower aja sih gitu. Jadi menggantung itu untungnya. Menggantung. Nah, jadi setiap kali turun tangga ini dilepas, pasang gitu ya. Dilepas, dipasang begitu ya. Nah, ke masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat soal bagaimana kita berhubungan dengan listrik. Biasanya kelalaian-kelalaian atau kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan masyarakat dalam berinteraksi dengan listrik atau memanfaatkan listrik? Menggunakan peralatan yang biasanya bersifat logam ya untuk memperbaiki listrik kan gitu kan. Jadi listrik itu langsung menyambar ke orang tersebut. Sangat disarankan ya gunakan yang berbahan karet, plastik yang mungkin tahan terhadap listrik sih Bu. Ya, pokoknya yang penahan arus listrik lah ya. Yang bersifatnya isolasi gitu loh pokoknya. Iya, biasanya sarung, kadang-kadang lalai kita, tinggal pasang sarung tangan karet atau sepatu. Kita sering lupa alas kaki tidak juga pakai alas kaki ya. Sehingga mudah sekali kita kesetrum. Dan kalau kita bicara misalnya tadi saya kasih contoh kalau saat-saat banjir, itu kan banyak anak-anak yang kemudian bermain-main di sekitar, padahal ini maaf ya, kalau di kota-kota tertentu, kota-kota besar itu kadang-kadang kabelnya nggak keruan ya, cara pembangunan tiang-tiangnya juga agak ceroboh ya, pemborongnya ini, sehingga itu kan bahaya mengancam di sekitar kita. Nah kalau banjir seperti itu apa saran Anda? Kalau dari saya untuk dalam kondisi banjir dan untuk mengamankan itu saya lebih ini ya, kontak PLN 123 ataupun dari lewat aplikasi PLN Mobile itu kita laporkan untuk dilakukan pemadaman di sekitar sana dulu sih Bang Andi. Jadi lebih mengamankan wilayah banjirnya itu biar kalaupun ada kabel yang
melewer ke bawah gitu ya, tidak menyebabkan ini sih arus yang ada di air jadinya. Idealnya memang dipadamkan ya. Oke. Kalau ya di atas, kalau ada teman-teman yang tersengat listrik, bagaimana cara kita menolong? Dan apakah di sekitar rumah kalau ada orang tersengat listrik, biasanya apa yang harus kita lakukan? Kan kita nggak tega lihat orang Iya, itu betul. misalnya lagi menderita, kenyang pegang nggak dilepas-lepas, tapi kalau kita mau nolong, jangan-jangan kita kena. Jadi apa yang biasa harus dilakukan supaya orang itu tertolong, lepas dari tegangan listrik, tapi kita juga selamat. Kalau di rumah mungkin bisa ini ya Bang Adi, langsung amankan sumbernya, Turunkan ini ya. turunkan MCB-nya, terus kemudian jangan kita langsung pegang korban. Itu masih ada arus listriknya. Ya, dikhawatirkan seperti itu. Oke, jadi biasanya kita panik, yang ada kita justru narik-narik Iya, orangnya. betul. Nah, dari pengalaman Pradit sendiri ya, apakah bekerja sebagai petugas yang berurusan sama listrik tegangan tinggi itu, kan semua orang bilang, wah enggak deh anakku kalau boleh janganlah ya berada di posisi itu. Karena pertama orang-orang yang lewat nggak berterima kasih, maksudnya saya. Saya kalau lihat orang-orang itu ya sudah memang tugasnya. Nah, tapi resikonya tinggi. Tapi apa yang membuat Pradit merasa enggak, aku bahagia dengan profesiku ini? Apa yang membuat pekerjaan ini tanda kutip membuatmu happy? Lebih ke kebersamaan bersama tim kali ya Bang Andi ya. Jadi tuh kalau kita udah kerja selesai itu lumayan banyak suka dukanya, lumayan banyak ya bercandanya juga dengan tim, akhirnya ya ada kepuasan tersendiri lah. Jadi kayak merasa puas aja gitu kalau misalnya selesai melakukan pekerjaan bareng-bareng sama tim. Jadi Apalagi pekerjaannya berbahaya berbahaya. gitu. Jadi susah senang bareng-bareng lah sama tim semua. Baik, Pradit, Iya. terima kasih. Paling enggak kami sekarang tahu kalau ada orang dengan pakaian seperti ini di atas, oh itu temannya Pradit. Nah, itu. jangan sampai kesalahan dengan sebagai petugas kebersihan lah. Oh iya. Nanti kalau ketemu di mall, oh ini temannya Radit juga. Baik, Pradit terima kasih ya. Terima kasih Bang Andi. Paling tidak kami tahu pekerjaan dari Pradit dan teman-teman kalau di atas tegangan-tegangan tinggi, paling enggak ada risiko, tapi kami yang mendapatkan manfaatnya. Jadi terima kasih untuk itu. Sama-sama. Apakah Anda masih ingat gempa Palu? Mungkin lupa-lupa. Tapi apakah Anda masih ingat tentang seorang petugas Air Traffic Controller atau ATC yang tewas ketika tower tempat dia bekerja ambruk diguncang gempa yang pada saat sekian detik dia baru saja memandu pesawat Batik Air untuk lepas landas. Jadi sebelum gempa yang 7,4 skala Richter itu, yang terjadi pukul 6 itu, sebenarnya sudah ada goncangan-goncangan di sini, di depannya. Nah, pada goncangan seperti inilah Anda masih ada di atas tower. Memandu sebuah penerbangan untuk menuju kota Palu.